Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Kita bersyukur ya, hari ini Tuhan berikan kita udara yang segar, cuaca yang baik, matahari yang bersinar terang. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dari Terbit Matahari. Pakai gerakan ya semuanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dalam doa, tundukkan kepalanya, tutup matanya, ikuti Lausa berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini, hari Minggu ini, kami boleh beribadah sekolah Minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya, sebagian dari adik-adik sudah tatap muka belajar di sekolahnya, walaupun masih ada sebagian yang juga masih belajar di rumah. Tapi dimanapun kita berada, kita bersyukur Tuhan selalu berkati kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Dengan gerakan ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada
Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita mau belajar firman Tuhan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita saat ini boleh bersama-sama kembali mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh sama-sama saat ini datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memahami, boleh mengerti firman Tuhan, dan lebih daripada itu kami juga terus belajar untuk taat mengikuti kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah Lause yang juga akan bercerita dan setiap kami yang mendengarkan, supaya kami semua boleh konsentrasi, boleh sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu kisah. Tapi sebelum kita mendengarkan dan membaca dari firman Tuhan kisah ini, Lause ingin bertanya dulu sama adik-adik semua. Nah, apakah adik-adik sekalian suka berdoa? Siapa yang kira-kira suka berdoa? Angkat tangan. Wah, tentunya ya, kita anak-anak Tuhan senang berdoa ya. Kapan biasanya kamu berdoa? Oh, Lause ada yang pagi, ada yang malam, ada yang mungkin pada waktu makan. Atau ya banyak ya kesempatan-kesempatan kita berdoa. Nah, apa adik-adik juga pernah ya waktu berdoa itu meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kok belum menerima juga atau belum mendapat jawaban? Wah, ada yang pernah merasakan seperti itu? Mungkin minta pada Tuhan, Tuhan aku ingin sesuatu, tapi belum dapat jawaban. Nah, ketika itu terjadi, apakah adik-adik berhenti untuk berdoa atau terus meminta kepada Tuhan? Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau sama-sama mendengarkan kisah dalam Alkitab, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan berkaitan dengan hal ini, dengan doa ya. Ayo kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-18. Nanti kita akan baca beberapa ayat. Nah, untuk yang pertama, kita akan baca dulu ayat yang pertama dan kedua. Ayo kita baca sama-sama adik-adik. Di bawah perikop judulnya, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Wah, adik-adik, rupanya
kisah ini menunjukkan dimulai dengan ada satu tokoh. Siapa tokoh itu namanya? Ya, seorang hakim. Wah, langsung hakim itu tugasnya apa ya? Oh, hakim ini tugasnya adalah orang yang mengadili atau membantu waktu ada dua orang atau dua pihak yang mungkin berseteru atau dua pihak yang saling berselisih. Maka mereka akan datang kepada hakim supaya hakim ini nanti yang akan membuat keputusan atau mendamaikan mereka, ya. Tapi tadi ditulis ya, adik-adik di sini ya, apa tadi ditulis dalam ayat ini? Oh, hakim ini tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati siapapun. Bisa kita bayangin orangnya nggak ramah, orangnya galak mungkin gitu ya. Apalagi terhadap mungkin orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin kurang berada. Dia tidak terlalu baik terhadap orang-orang itu. Mungkin dia baik kepada orang-orang tertentu yang mungkin menunjang kepentingannya dia, begitu ya. Dia tidak taat kepada Tuhan, tadi ditulis dengan jelas begitu ya. Nah, ini hakim yang kita baca. Ayo kita baca selanjutnya lagi. Dalam ayat yang ketiga ditulis demikian. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Wah, ada tokoh yang kedua nih adik-adik. Siapa? Disebutkan seorang janda. Wah, janda itu artinya dia sudah tidak lagi memiliki suami. Barangkali suaminya sudah meninggal ya dalam kisah ini. Sehingga janda ini adalah seorang yang lemah ya adik-adik ya. Dan rupanya dia punya lawan, dia punya musuh. Pada waktu itu mungkin ada orang yang menindas dia, yang sengaja membuat satu cerita bohong bahwa si janda ini mungkin berhutang kepada orang tersebut, sehingga si janda ini menjadi lemah dan dia datang kepada hakim tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh si janda ini ya? Jadi rupanya pagi-pagi benar dia datang ke rumah si Pak Hakim ini, kemudian dia ketuk pintunya, terus dia berkata memanggil Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim, saya ini sekarang berhadapan dengan musuh lawan yang berusaha untuk menekan saya, berusaha untuk menganiaya saya, berusaha untuk yang membuat saya menderita dan rugi Pak Hakim. Saya diminta untuk membayar hutang yang padahal saya tidak berhutang, kurang lebih gitu ya adik-adik ya. Wah, hakim ini dengar dan dia, siapa sih ini? Kok ngetok-ngetok pagi-pagi? Dia lihat, janda yang miskin yang tidak berarti. Sana, pergi. Aku sibuk hari ini. Aku tidak punya waktu. Wah, gitu adik-adik ya. Jadi, rupanya si hakim ini tidak mau membantu janda yang minta tolong ini. Waduh, dia kemudian menutup jendelanya, menutup pintunya, sehingga si janda ini tidak bisa lagi berbicara kepada si hakim. Wah, sedih adik-adik ya. Tapi adik-adik, apakah janda ini menyerah? Wah, kita bisa baca di dalam ayat tadi ya, bahwa beberapa lama di ayat yang keempat ditulis, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi janda itu kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak, sekalipun si hakim ini menolak, si janda ini rupanya adik-adik terus datang, terus berusaha untuk menemui si hakim ya, tertulis di situ. Nah, besok paginya si janda ini tidak menyerah, dia datang lagi pada si hakim, dia mengetuk pintunya lagi, dia berkata lagi, Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim, saya masih berhadapan dengan lawan saya ini, tolong adili perkara saya, tolong belalah saya. Wah, lagi-lagi si Pak Hakim bilang, sudah pergi, aku tidak punya waktu untuk kamu. Tapi sekali lagi si jandanya ini tidak menyerah ya, dia terus datang terus lagi adik-adik kepada Pak Hakim. Dia bilang, besok aku akan datang lagi, aku tidak akan menyerah, sebab aku tidak punya cara lain, aku harus meminta bantuan kepada si hakim ini, begitu ya. Nah, terus kemudian di ayat 4 tadi adik-adik ya, si hakim tadi berkata demikian, lama-lama dia berpikir, berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun janda ini lama-lama menyusahkan aku ya.
Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan menyerang aku. Wah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ketika suatu waktu, akhirnya si janda ini datang, si hakimnya akhirnya bilang, ya sudah, sini, aku akan membela perkaramu. Pulanglah dan katakan kepada orang yang sudah berkata tidak jujur kepada kamu itu, bahwa engkaulah yang benar dan dia yang salah. Dan akhirnya sang hakim ini memutuskan, oke, sekarang aku membela si janda yang tadi terus-menerus tidak lelah-lelahnya datang kepada sang hakim untuk meminta pertolongan. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ya, di dalam ayat yang kita baca? Coba kita sama-sama pikir sama-sama adik-adik. Kenapa ya janda ini terus-menerus datang kepada hakim itu? Dia tidak menyerah. Sudah ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Ya, karena dia merasa tidak punya jalan keluar yang lain, adik-adik. Dia tahu hanya hakim ini pertolongan dia satu-satunya, harapan dia satu-satunya, cara satu-satunya untuk dia bisa bebas dari masalah yang dia hadapi. Nah, di situ kita belajar ya adik-adik ya. Ketika kita datang kepada Tuhan juga di dalam doa kita, apakah kita seperti janda ini juga? Bahwa kita tahu hanya Tuhan saja sumber pertolongan kita. Kalau kita punya keyakinan seperti ini adik-adik, kita akan selalu dan tidak akan henti-hentinya datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup memberikan kita pertolongan. Nah, hal yang kedua adik-adik, apakah Tuhan seperti hakim yang tidak adil itu? Tidak. Tuhan jauh lebih baik daripada hakim yang tidak adil itu. Ya, bahkan di ayat yang ke-7 sampai ke-8 adik-adik kalau kita baca, Tuhan berkata demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Tuhan Allah yang mendengarkan dan tidak mengulur-ulur waktu untuk memberi pertolongan kepada anak-anaknya yang mau datang dan berharap kepadanya. Karena itu adik-adik, Allah tidak seperti hakim yang tidak adil itu. Dia mendengarkan kita. Tapi saya kok pernah ya berdoa tapi kok lama sekali nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Baru setelah lama akhirnya Tuhan menjawab. Nah adik-adik, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk belajar bertekun, belajar datang terus kepada Tuhan, bertekun, meminta. Dan di situ kita berlatih, kita belajar untuk sungguh-sungguh mau dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh mau memasrahkan hidup kita sama Tuhan. Sehingga terkadang kelihatannya seperti waktunya lama baru Tuhan menjawab. Tetapi sesungguhnya Tuhan memakai itu semua untuk kita menjadi semakin sayang sama Tuhan, semakin cinta sama Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Nah adik-adik, karena itu biarlah kita belajar melalui cerita ini, kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita tidak boleh jemu-jemu ya untuk berdoa. Kita harus sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan Yesus, kita tidak sanggup menjalani kehidupan kita dengan baik. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk setiap hal di dalam kehidupan kita, di dalam keperluan kita, apapun itu. Kita datang, kita serahkan pada Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita bersyukur untuk cerita yang sudah kita pelajari pada saat ini. Mari kita datang pada Tuhan kembali dengan dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan. Kami belajar sekali lagi bahwa kami harus senantiasa tekun berdoa. Kami tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang mengasihi kami. Allah yang sungguh-sungguh rindu supaya kami boleh belajar dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia berdoa,
senantiasa mencari Tuhan, dan kami boleh hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar ya. Seperti janda yang tekun, kita juga mau bertekun dalam doa kita. Kita juga mau tekun untuk membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa bertumbuh. Yuk, kita nyanyikan lagu ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Yuk, kita mau nyanyikan lagu ini, bawa persembahanmu. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. kita Davis akan memimpin kita dalam doa persembahan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Teman kita Davis akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan kami. Tolong kuduskanlah dan gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Davis. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita.
Yuk kita nyanyikan lagu ini. Bapa, terima kasih. Kemudian Lausa akan tutup ibadah kita pada hari ini dengan doa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita tundukkan kepala kita, Lausa akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga sudah belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang boleh Tuhan beri. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu.